Ya, jadi respirasi itu berbeda dengan fotosintesis. Ya, kalau fotosintesis tadi terjadi pada makhluk hidup yang memiliki pigmen, didominasi oleh makhluk hidup yang memiliki pigmen hijau. Biasanya ada pada tumbuhan dan ada juga pada kelompok alga, ya, yang merupakan biota yang akuatik, kebanyakan ada di laut, di perairan, dan memang berwarna hijau, ya. Jadi semacam lumut-lumut yang ada di laut. Sedangkan makhluk lain yang tidak memiliki zat hijau daun itu tidak mengalami fotosintesis, ya. Nah, berbeda dengan respirasi. Kalau respirasi, hampir semua makhluk hidup itu mengalami respirasi di dalam selnya, ya. Jadi manusia seperti kita, ketika kita bernafas, menarik nafas dan mengeluarkan, itu sama dengan proses respirasi. Begitu juga di hewan, hewan juga mengalami proses respirasi, dan termasuk di tumbuhan, ya. Nah, tujuan utama dari respirasi itu adalah untuk mendapatkan energi, ya. Jadi respirasi itu adalah metabolisme yang dilakukan di dalam sel, hasil akhirnya adalah berupa energi. Dalam hal ini kalau di tumbuhan kita bicara ATP, ya, adenosine triphosphate. Iya, ATP. Nah, energi ini, ATP yang dihasilkan ini nantinya akan dipakai oleh tanaman itu untuk tumbuh, berkembang, untuk menghasilkan tinggi tanaman, jumlah daun yang lebih banyak, perakaran yang lebih panjang, yang lebih banyak. Itu pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu semua membutuhkan energi. Sama seperti kita bisa kuliah, bisa belajar, bisa bergerak, ya, bisa berjalan. Itu semua adalah karena kita punya energi, ya. Jadi energi kinetik yang kita butuhkan, energi yang bisa bergerak termasuk di tanaman, itu hanya bisa dilakukan apabila kita memiliki energi dalam sel tubuh kita. Begitu juga di dalam tanaman, ya. Nah, di sini ada gula, ya, atau glukosa, kemudian ditambahkan dengan oksigen. Jadi reaktannya itu, bahan bakunya itu adalah gula, ya, atau glukosa. Kemudian dia membutuhkan oksigen dalam reaksinya ini untuk memecah molekul-molekul pada glukosa itu. Kita tahu molekulnya ada C6H12O6, ya. Itu untuk memecah molekulnya dalam proses respirasi membutuhkan oksigen, ya, sehingga nanti yang dihasilkan adalah produk keluaran yang dihasilkan adalah karbon dioksida, air, ya, ada karbon dioksida, ada H2O, ada air, dan ada energi. Nah, kenapa ada kalau kita bernafas itu, coba kalian meniup di kaca, ya. Itu terkadang ada uap-uap, ada kabut di kaca, karena memang pada proses respirasi itu dia mengeluarkan air, karbon dioksida dan air. Jadi ini hanya produk sampah yang dihasilkan itu berupa CO2 dan air. Yang dibutuhkan oleh tubuh kita, termasuk oleh tanaman, itu adalah energinya. Energi yang nanti dirubah menjadi energi kinetik. Jadi kita bisa bergerak. Saya minum ya. Iya.
Nah, ibu lupa lumayan. Selanjutnya, apa yang perlu kita ketahui bahwa pengertian dari respirasi itu berasal dari bahasa Latin yang kata dasarnya adalah respirare. Jadi secara harfiah itu artinya memang bernafas, ya. Kemudian semua sel yang aktif itu akan terus-menerus melakukan respirasi untuk menghasilkan energi, ya. Proses pertukaran gas yang terjadi adalah ada CO2 dan O2. Pertukaran gas itu terjadi di dalam tumbuhan dan keluar masuk atmosfer, ya. Jadi gas yang terlibat di sini adalah CO2 dan O2, karbon dioksida dan O2 itu oksigen, ya. Di sini respirasi mengubah karbohidrat atau glukosa menjadi energi ATP, adenosin trifosfat, untuk digunakan pada reaksi-reaksi metabolisme yang lain. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah mengubah karbohidrat itu sendiri menjadi energi, yang tentu untuk bisa merubahnya menjadi energi dia melibatkan O2, oksigen, ya. Nah, kita bicara sejarah, ya. Jadi yang pertama kali menemukan ada terjadinya respirasi pada tanaman itu pada tahun 1780-an, ya. Jadi berapa abad yang lalu ini itu ditemukan oleh seorang ahli kimia malahan, ya, ahli kimia dari Prancis namanya Lavoisier. Jadi Lavoisier itu menyatakan bahwa respirasi adalah pembakaran yang diinterpretasikan secara tepat sebagai kombinasi kimia dari senyawa yang terbakar dengan oksigen. Nah, di sini kata kuncinya adalah adanya peristiwa pembakaran atau penguraian, ya. Yang diurai apa? Senyawa-senyawa yang merupakan hasil kombinasi dari bahan-bahan kimia yang kemudian bekerja dengan oksigen. Ya. Kemudian dia juga menunjukkan bahwa udara yang dikeluarkan pada saat bernafas itu mengandung air. Oke, jadi jelas di sini disebutkan ada pembakaran, ada penguraian, ya, ada bahan dasarnya itu karbon, bahan-bahan kimia dalam hal ini adalah glukosa, kemudian ada oksigen. Jadi kata kunci juga di respirasi itu adalah adanya pembakaran atau penguraian, ya. Jadi kalau kalian perhatikan rumus kimia ini, ya. C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6H2O ditambah 6CO2 plus energi. Apa bedanya dengan reaksi pada fotosintesis? Coba direspon. Loh? Kalau yang di fotosintesis sih, Bu, itu glukosanya dihasilkan. Ya, glukosa yang dihasilkan dengan apa? Dengan O2. Ya, produknya, bahan bakunya bahan baku dari reaksi fotosintesis kan ini kalau respirasi bahan bakunya glukosa dan O2. Glukosa dan O2 bahan bakunya. Nah, kalau di fotosintesis bahannya apa? Karbon dioksida dengan air. Nah, berarti reaksi ini merupakan reaksi apa kalau kita bandingkan dengan fotosintesis? Sama atau kebalikan?
Kebalikan, Bu. Ya, betul ya. Jadi reaksi respirasi itu mekanismenya kebalikan dari fotosintesis. Ya, jadi setelah fotosintesis berhasil menghasilkan glukosa sama O2, nah setelah itu glukosa yang dihasilkan pada fotosintesis itu lalu mereka mengambil lagi oksigen, apakah itu ada di dalam sel atau di atmosfer. Nah, glukosa yang tadinya terbentuk itu diurai lagi, ya, diurai lagi, dilepaskan lagi nih rantai-rantai C-nya. Ini kan ada C6 ya, dilepaskan lagi rantai C-nya. Lalu pada saat pelepasan rantai C pada glukosa itu yang dihasilkan nanti ada energi. Ya. Ini yang diinginkan. Produk energi ini yang paling utama yang diinginkan untuk dipakai dalam proses metabolisme yang lain. Ya, itu. Jadi kuncinya di situ. Ada pelepasan atau penguraian molekul dari glukosa ini. Tujuannya adalah pada saat dia melepaskan molekul-molekul ini, ada energi nanti yang bisa dihasilkan. Jadi H2O dan CO2 ini dia hanya berupa produk sampah yang nanti akhirnya akan dikeluarkan. Ya. Oke. Dengan demikian, ia merupakan, berarti si Lavoisier ini orang pertama yang menunjukkan bahwa respirasi itu menghasilkan karbon dioksida dan H2O air. Nah, kalau melihat dari rumus reaksi, kita bicara substrat respirasi di sini ada apa? Kalau substratnya atau bahan baku respirasi ada apa saja? Kembali ke Gula. ya, ada gula ya. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara gula itu bentuknya banyak. Ada glukosa, ada fruktosa, ada sukrosa. Nah, selain gula yang menjadi substrat di respirasi juga ada lemak, ada protein, kemudian ada asam-asam organik. Nah, tapi glukosa itu yang merupakan bahan baku utama ya dari respirasi sel. Jadi bukan cuma satu-satunya glukosa. Makanya itu di tanaman kita biasanya memupuk ada N, ada P, ada K ya. N-nya itu berguna membentuk protein, P-nya itu berguna membentuk termasuk protein dan lemak. Kemudian K-nya itu akan mensintesa juga karbon, ya. Dia membantu sintesa karbon dalam hal ini gula. Oke. Nah, ini tadi ya, kalau kita bandingkan antara reaksi fotosintesis dan reaksi respirasi itu merupakan kebalikan. Nah, kita lihat ya di fotosintesis itu kan pakai H2O, CO2, kemudian dia memakai ATP ya. Kita lihat di reaksi gelap itu semua ATP yang dihasilkan oleh reaksi terang itu kan dimanfaatkan semua ya. Jadi di reaksi terang itu dia menghasilkan dulu ATP dan NADPH kan. Lalu di reaksi gelap nanti dia memanfaatkan semua ATP dan NADPH. Jadi energi yang dihasilkan pada reaksi terang itu dipakai pada reaksi gelap untuk menghasilkan glukosa. Nah, sementara di respirasi itu glukosa yang tadinya dihasilkan oleh pada fotosintesis itu diurai lagi untuk mendapatkan ATP kembali. Tapi dalam hal ini ATP yang dihasilkan itu nanti berupa energi kinetik ya, sehingga metabolisme lain bisa terjadi. Ya, pembelahan sel, diferensiasi atau pembelahan sel, pemanjangan sel, sehingga tanaman bisa tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, tentu di sini setelah dia menguraikan glukosa itu nanti ada senyawa lain yang dihasilkan, itu berupa produk yang tidak digunakan.
seperti CO2 dan H2O ini akan dikeluarkan pada saat proses transpirasi. Ya. Oke. Yang kedua kita bicara ada beberapa reaksi yang terjadi pada respirasi. Itu ada reaksi yang namanya oksidasi, ada juga yang namanya reduksi, dan ada juga keduanya, ya. Kalau reaksi oksidasi itu dia selalu melepaskan. Jadi ada elektron yang dilepaskan. Kalau reaksi reduksi itu ada elektron yang diikat. Nah, kalau redoks itu gabungan keduanya. Jadi ada kalanya dia melepaskan elektron, ada kalanya dia menangkap elektron. Nah, respirasi ini kita akan lihat dia banyaknya terjadi reaksi apa. Kita lihat lagi ya. Jadi respirasi itu tidak hanya sekedar pertukaran gas, tapi merupakan reaksi oksidasi reduksi. Yang itu senyawa substrat respirasi dioksidasi menjadi CO2, sedangkan O2 yang diserap akan direduksi menjadi H2O. Artinya apa? Di peristiwa respirasi itu ada reaksi oksidasi, di sini memanfaatkan memanfaatkan O2, sedangkan ada juga reaksi reduksinya. Ya, artinya apa? Ada penangkapan elektron dan ada pelepasan elektron. Nah, berarti di respirasi itu reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks, ya, karena gabungan keduanya. Nah, ini kita lihat kalau oksidasi itu yang dilepas adalah elektron, yang dilepas adalah hidrogen. Sedangkan direduksi kebalikan dari oksidasi, ya. Yang ditangkap adalah elektron, yang ditangkap adalah hidrogen. Jadi oksidasi melepaskan, reduksi menangkap. Kalau redoks itu ketika keduanya terjadi bersamaan. Di sini terjadi pada fotosintesis dan respirasi. Jadi di fotosintesis juga itu mengalami reaksi redoks. Kalau kita lihat kemarin di reaksi gelap, ya, paling kelihatan di situ ada elektron yang dilepas, kemudian ditangkap lagi, diubah bentuknya. Elektron yang dilepas oleh fotosistem 2, dan pada akhirnya setelah mengalami transformasi dia ditangkap lagi oleh elektron fotosistem 1, kan. Jadi di situ terjadi pelepasan dan penangkapan elektron. Begitu juga dengan hidrogennya, kan. Kemarin H2O yang ada di reaksi terang itu dilepaskan hidrogennya menjadi H+ dan O2, kemudian di akhir dari reaksi terang itu hidrogennya ditangkap lagi oleh NADP, kan, menjadi NADPH. Nah, berarti itu disebut reaksi redoks, ya. Ini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, ya, langsung saja. Nah, untuk tahapan nanti kita akan bahas berikutnya lah, ya. Jadi secara garis besar saja dulu, di tahapan itu ada tiga tahapan secara garis besar, ya. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada sebenarnya reaksi antara glikolisis sebelum masuk ke siklus Krebs, ada yang menyebutnya proses preparation atau persiapan sebelum masuk ke siklus Krebs. Lalu ada tahapan terakhir itu transfer elektron dan chemiosmosis, ya. Nah, tempat terjadinya di mana? Tempat terjadinya respirasi seluler itu adalah di organel sel yang namanya mitokondria, ya. Jadi di mitokondria terjadi ya. Ini ada di sini Ibu sebutkan ada 4, tadi disebutkan 3, ya.
Nah, yang kedua ini kadang itu digabungkan pada proses glikolisis. Nah, jadi tahapan antara saja ini preparation step-nya. Jadi glikolisis itu sebelum masuk ke siklus Krebs itu ada lagi tahapan antara di sini ya. Kalau di video tadi itu dia masuk di siklus glikolisis. Nah, apa yang perlu di stressing sebenarnya pada siklus ini? Produk luaran yang dihasilkan ya. Di glikolisis itu nanti ada 2 molekul pirufat yang dihasilkan. Kemudian ada 2 ATP dan 2 NADH. Jadi berbeda dengan di hasil fotosintesis ada NADPH, kalau di glikolisis hanya ada NADH tanpa tanpa fosfor ya. Sementara di preparation step itu sebenarnya untuk bisa memasukkan pirufat ini ke dalam mitokondria untuk melakukan siklus Krebs itu perlu diubah. Jadi glikolisis itu tidak terjadi di mitokondria ya, tapi di sitosol, di sitoplasma, di cairan yang ada dalam sel. Nanti kita lihatlah prosesnya. Jadi preparation itu hanya membantu merubah pirufat supaya bisa masuk ke dalam mitokondria. Ya. Kemudian di siklus Krebs sendiri ada 2 ATP, ada 6 NADH, ada 2 FADH2. Sedangkan di tahapan terakhir ada transfer elektron dan ada kemiosmosis, itu 10 NADH dan 2 FADH. Ya. Nah, jadi secara umum sebenarnya untuk respirasi itu ada yang terjadi secara aerobik yang pakai oksigen, ada juga yang secara anaerobik tanpa oksigen. Artinya apa? Di sini ada perbedaan di tahapannya ya. Kalau yang aerobik kayak di tanaman yang membutuhkan oksigen itu respirasi yang terjadi itu sepanjang ini. Jadi ada 3 tahapan ya. Sedangkan yang di anaerobik itu hanya ada 2. Ini biasa terjadi dalam proses-proses fermentasi ya. Misalnya kita buat POC. Itu kan kita buat POC selalu dalam kondisi anaerob ya. Itu sebenarnya terjadi respirasi pada saat fermentasi. Ada mikroba di situ yang sedang mengurai. Nah, mikroba-mikroba itu mengalami respirasi. Tapi yang terlibat di sini adalah mikroba anaerob yang dia bisa respirasi tanpa adanya oksigen. Nah, jadi ini terjadi pada proses fermentasi contohnya. Ya. Jadi hanya 1 tahapan saja. Terjadi di sitoplasma juga. Nah, hanya ada 2. Ada glikolisis, kemudian lalu dia sudah bisa menghasilkan ATP. Ya, tapi ATP yang dihasilkan sangat sedikit, hanya 2 ATP. Sedangkan di aerobik itu setelah mengalami glikolisis, dia akan mengalami siklus yang cukup panjang. Ya. Ada preparation step, ada siklus Krebs, ada elektron transport. Nah ini kalau glikolisis terjadi di sitoplasma, sedangkan siklus yang lain, siklus Krebs dan elektron transport itu terjadi di mitokondria ya. Nah total ATP yang dihasilkan ada 38. Ada juga yang bilang 36. Ya. Sebelum kita masuk ke tahapan ini, Ibu serasa akan Ibu lanjutkan nanti ya, pekan berikutnya. Nah ini dulu tempat terjadinya. Ya. Jadi glikolisis dan preparation tahapan persiapannya tadi itu terjadi di luar mitokondria ya, terjadinya di sitoplasma, di cairan yang ada di dalam sel. Nah setelah glikolisis selesai, itu produk akhirnya adalah pirufat. Tentu ada ATP juga. Pirufat ini untuk bisa masuk ke mitokondria, dia tidak bisa serta-merta masuk karena ada membran sel ya. Di mitokondria itu ada membran, ada pembungkusnya, ada kulitnya.
Untuk bisa masuk, dia harus membawa senyawa yang bisa melewati membran sel ini. Nah, itu nanti ada pirufat ini akan digandeng oleh enzim acetyl-CoA namanya pada proses preparation. Itu juga masih di sitoplasma. Setelah pirufat bergandeng dengan enzim acetyl-CoA, baru pirufat ini bisa menembus masuk ke dalam membran sel. Membran dari mitokondria. Ya. Begitu masuk, dia masuk di matriks, dia akan mengalami siklus Krebs, kemudian berlanjut pada kristal, pada membran matriks ini yang di dalam ini itu mengalami transfer elektron. Begitu ya prosesnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini glikolisis dan preparation step, kemudian ini daur Krebs atau siklus Krebs. Dan ini adalah transfer elektron. Ya. Jadi di membran kristal. Oke. Nanti habis duhur kali ya. Habis duhur kita lanjut ke tahapannya ya.